Eits, ada apa lagi nih rame-rame nih gue lihat nih ya. Ada persoalan yang Lex lagi di sini ya. Siapa yang Lex? Jatuh anjir, sumpah ada saking excitednya ya men. Jadi intinya di sini Raja Lele, maksud gue bukan Raja Lele, maksudnya Raja terakhir gitu kan. Bang Young Lex gitu, Alexander Graham Bell atau gimana namanya gue juga lupa. Jadi intinya si Raja Lele, maksudnya Raja terakhir ini itu bikin lagu gitu kan. Dan katanya video klipnya itu bener-bener meniru atau plagiat dari video klipnya orang Korea yang bernama si Lai aku si Japlay. Enggak, bercanda, bener bercanda doang. Tapi intinya di sini ya mena gue liat-liat nih ada sedikit kayak apa ya mena plagiatisme ya gitulah, kayak ada kegiatan plagiat yang dilakukan oleh Young Lex terhadap Laylit itu men, lagu dari Korea gitu kan. Dan di situ bener-bener pada saat gue lihat videonya anjir dah, bener men, kayak kopas banget gitu, kayak ngambil paste gitu. Tapi ya nggak mungkin kayak gitu kan, tapi kayak di remake banget, bener-bener mirip banget. Oke, nanti kita bakal jelasin di video men, let's go. Yo, welcome lagi bareng gue Spiras dan ya. Oke teman-teman, kali men, seperti tadi di awal kita bilang, kita bakalan coba untuk reaction sedikit klarifikasi dari Raja Lele. Tapi sebelum kita Raja terakhir, tapi sebelum kita ke klarifikasinya, gue bakal tunjukin dulu bang di bagian mana sih bang plagiatnya gitu kan. Oke, kita bakal langsung aja ke video YouTube ya men, let's go. Oke men, sekarang kita udah dari Instagramnya gitu kan. Yoi, Young Lex gitu, Raja terakhir ya men. Tapi sebelum kita bakal ngeliat klarifikasinya, kita bakal ngeliat dulu dari video Laylitnya ini yang dikopas oleh Young Lex Raja terakhir. Aduh, nih udah lihat nih Raja Lele nih, udah muncul Lele ya nih kan. Tapi ya di sini ya mena video aslinya itu udah dihapus kayaknya atau di take down, gue juga nggak tahu. Tapi intinya di sini gue dapet video dari orang yang nge-repost videonya gitu kan. Tapi sebelum kita lihat video dia, kita bakal lihat dulu nih dari Laylitnya gimana men. Gue ngomong Laylit kayak inget Lele ya, dan si Jablay gitu. Tapi nggak bercanda banget sumpah deh. Tapi lagu bener-bener keren men, coba kalian denger nih. Gila, di bagian ini sih keren banget. Coba ya kita ulang dikit ya bagian ini nih. Keren banget anjir, sumpah. Lagunya aja udah keren gitu loh. Dan muncul naga gitu, gila. Nih kalian lihat ya footage-nya kayak gini nih waktu muncul naga nih, kalian inget-inget ya. Noh, kameranya maju terus naganya keluar gitu kan, kalian inget-inget nih. Tuh kayak gitu. Nah udah ya, udah kita lihat kan, gak boleh lama-lama ntar copyright. Nah setelah kita lihat yang ini, kita bakal ngeliat nih dari Raja Lele. Coba ya kita lihat dari sini men, coba kita lihat dari sini. Ini bener-bener burik banget karena gue ngambilnya tuh dari reposan gitu kan, nggak dapat video aslinya, sumpah udah dihapus ya. Coba kita denger nih ngap. Jawab siapa gue? Nah bedanya ini keluar lele, kalau tadi keluar naga ya. Gak, tapi emang bener men, ini mirip banget. Coba kalian lihat ya bagian ini. Nih lihat ya. Emang bener itu mah naganya coy. Lu lihat nih footage-nya. Itu loh, sama banget anjir. Lihat nih ya bagian ini nih. Nih, lu lihat bendera-bendera gitu kan. Dan ini juga ada bendera-benderanya dan ada bulannya. Walaupun ini bulannya di sebelah sini nih, sebelah kanan, tapi di sini bulannya sebelah kiri ya. Cuman emang bener-bener mirip banget anjir. Lihat nih naganya juga merah-merah kayak gitu kan. Ini sumpah nih kayak diambil di paste gitu, ngerti gak sih? Kayak lu nge-crop video orang lu ambil, tapi nggak mungkin juga kayak gitu. Tapi bener-bener kayak di remake, kayak nggak ada ide lain gitu, kayak nggak di-improve idenya. Bener-bener ngambil ide dari orang lain terus dibuat ulang, udah gitu loh. Jadi kayak anjir lah, ini sumpah men, ini kayak bener-bener ngambil doang gitu kan. Oke, kita udah siap nonton yang mana samanya gitu kan, kita udah tahu. Tapi di sini juga ada yang bilang kayak soundnya itu atau lagunya sama. Tapi menurut gue pribadi, gue kan masih awam banget nih soal musik. Tapi kalau misalnya menurut gue kayak kalau dari lagu nih ya, gue nggak tahu cara kasih komentarnya gimana. Tapi menurut gue dari lagunya kayak nggak terlalu mirip lah ya. Tapi meskipun kayak gitu tetap bagus gimana? Bagus maksud gue ya, bagus. Lagunya bener-bener sama-sama bagus lah menurut gue ya. Cuman ya gitu aja. Gue juga nggak tahu soal komposisi nada atau gimana, gue nggak tahu. Tapi di sini gue cuman pengen kasih tau ke kalian dari segi video doang. Tapi kalau misalnya dari lagu, mungkin kalian boleh komentar di bawah gimana menurut kalian, apakah mirip atau enggak gitu kan. Dari lagunya nih, bukan dari videonya ngap. Oke, sekarang kita lanjut ke klarifikasi yang Lex-nya coy. Let's go, kita play aja nih men. Bang, bagian bang. Kayak udah agak-agak mereng gitu
palanya gitu, kayak udah otaknya udah agak berpindah gitu. Bentar, tenang, nyalain rokok dulu. Dia awalnya kayak udah stres banget anjir sumpah. Oke, sebat dulu sebat. Kita skip aja sebat mah. Sebenarnya kalau ngomongin soal plagiat, seumur umur gue belum pernah melakukan itu di dalam karya-karya gue. Nah, Oke, untuk belum kasus pernah ini- plagiat katanya. Kasus ini tuh memang waktu proses pembuatan klipnya gue mengajukan nih referensinya nih cocok Tuh. dengan brand. Catat referensinya ini. Berarti emang bener nih dia ngereferensi bahwasannya lagu Lilith itu dijadiin referensi buat video klipnya. Catat ya men ya. Yang sedang collab sama gue gitu. Oke. Kingdom, kerajaan di Chinese. Kalau kita tahu sendiri ada Lubu gitu kan, ada Chow Chow. Makanya Ya emang bener sih, maksudnya di lagu Lilith itu emang tentang Chinese Kingdom ya men ya. Bilang plagiat soal videonya ya, karena itu bukan urusan gue. Nah, itu ini dia urusan nih. PH-nya yang ngerjain. Karena gue di situ tugas gue di hire sebagai pembuat lagu dan gue sama sekali gak ada menjiplak lagunya. Dari produsernya sendiri dia ngambil Di sini dia bilang bahwasannya kayak itu bukan urusan dia tuh. Bagian video klip bukan urusan dia. Jadi dia nggak peduli. Ya, itu catat juga ya men ya. sampel base dari ornamen musik gamenya tersebut. Oke. Karena di hire sama Track Kingdom, jadi kita ambil sampel base dari Track Kingdom. Kalau BTW kalau Bang yang Alex nonton video gue, Bang santuy ya Bang ya. Gue tuh pengen mengkoreksi aja gitu, bukan menghina. Takut juga gue anjir. belum nggak ngerti apa artinya sampel base, googling aja lah. Nah, memang tuh itu poinnya satu. Kalau untuk soal video, gua nggak berurusan. Nggak berurusan Karena gua katanya. di-hire sebagai profesional pembuat lagu, gua hanya membuat lagunya. Dan lagunya sama sekali tidak ada melihat lagunya siapa? Itulah, Silit itulah. Ya Silai itulah. Silai juga nih, kayak orang Medan Silai ini. Gitu. Nah, ya udah. Kalau soal video itu biar kalian tahu sendiri, kalian bisa tanya sama PH yang bersangkutan. Jadi gua nggak berhubungan. Gue sebagai talent, di situ ada banyak talentnya. Ini sebagai buzzer ada Lola Zeta, ada Dinar Candy, ada Siva Aprilia, dan ada siapa lagi ya? Dinar tadi udah. Pokoknya ada 7 talent lah, 7. Ya, Clarissa Natasha yang sebagai ada yang sebagai Diao-chan, ada sebagai ya begitulah, pokoknya karakter-karakter yang mungkin familiar yang kalian tahu di Dynasty Warrior. Nah, jadi kalau dibilang plagiat dan yang tertuju itu karena video klip gua, ya nggak apa-apa, memang orang Indonesia tuh banyak yang bodoh. Enggak Bang, enggak kayak gitu Bang, enggak kayak gitu Bang. Ya Allah, dia malah menyalahkan netizen di sini. Aduh, gimana ya? Bentar, nanti gue bakal kasih pendapat gue ya men ya, sebelum kita habisin video ini. Setelah kita habisin video ini bentar. Ya. Mereka tuh nggak baca description secara detail gitu. Lihat dong produksinya itu siapa yang mengerjakan gitu loh. Jadi gue fine-fine aja dan apa lagi ya paling ya? Gue tetap sedih sih kalau ngelihat komen-komen tuh. Oke, jadi intinya di sini kata dia tuh nggak peduli karena yang mengerjakan lagunya, bukan lagu men, yang mengerjakan videonya itu bukan dia katanya, tapi tim produksi atau tim kreatif. Gue juga nggak paham, tapi intinya bukan dia. Bang, aduh, gue pengen ngomong nih, sumpah dah, gue ngeri nih, tapi gue pengen bilang satu hal. Abang kan berkecimpung nih Bang di video itu ya Bang. Abang masuk gitu, abang masuk ke video itu gitu kan. Otomatis abang sebagai influencer, orang yang direkrut untuk masuk juga ke videonya, bukan cuman bikin lagu doang tapi masuk ke videonya. Berarti abang juga punya hak buat menolak. Misalnya kayak maksudnya gini loh, abang kan udah lihat nih Bang ya, abang ngeliat nih videonya, pasti abang ngeliat lah waktu video udah selesai, pasti kan di review dulu, dikasih lihat dulu, pasti gue yakin pasti ada. Nah, kenapa pada saat itu abang nggak mikir gitu bahwasanya ini videonya kayak agak-agak plagiat, kenapa nggak kayak gitu? Karena gue yakin nih men ya, Bang yang Alex emang dia nggak di hire buat bikin videonya, tapi dia di hire buat bikin lagunya. Cuma di situ dia punya hak gitu. Buat apa ya? Buat kayak mas gue kayak ngeliat nih videonya bener-bener plagiat atau enggak gitu kan. Dia juga udah lama berkecimpung di entertainment ya men. Misalnya dia udah lama banget berkecimpung di dunia musik, di dunia film, mungkin ya gitu-gitulah, musik video gitu kan. Ya otomatis dia pasti tahu tuh yang namanya wah ini mirip nih atau enggak gitu kan. Gua aja yang awam gua ngeliat tuh mirip gitu. Karena dia juga yang ngasih referensi lagu Lilith ya kan untuk jadiin videonya juga gitu kan. Jadi kayak dia yang ngasih referensi, seharusnya dia juga bakal ngerasa tuh wah ini kayak plagiat gitu. Kenapa abang nggak komplain ke timnya
gitu loh. Kenapa kayak bodoh amat gitu? Kan yang jadi ruginya siapa selain abang, juga tim itu kan jadi rugi juga. Maksudnya gini loh, kalau misalnya abang komplain di situ pas abang ngeliat reviewnya gitu kan, wah ini kayaknya mirip nih gitu kan, diganti gitu kan, udah lebih baik kayak gitu daripada kayak sekarang abang bodoh amat nih bang ya, abang bodoh amat gitu kan, abang nggak peduli, mau dihujat juga abang nggak peduli. Nah itu yang jadi salahnya gitu. Masa minta maaf sekali aja nggak apa-apa juga sih? Kan abang berkecimpung di situ, kecuali nih bang yang les kagak ada di situ gitu kan, lu nggak ada di situ, lu nggak masuk di video itu ya, itu masih bisa wajar lah ya, lu nggak peduli lah gitu kan. Tapi lu ada di situ ngap deh, malah menjadi sorotan gitu, lu jadi rajanya gitu kan. Jadi maksud gua kayak nggak boleh juga ngerasa bodoh amat karena lu berkecimpung di situ, meskipun lu nggak bikin videonya tapi lu ada di situ gitu loh. Tolonglah bang ya, lu juga tahu, lu ngasih referensi, lu harusnya tahu wah ini mirip gitu, lu udah lama di entertain gitu loh maksud gua gitu kan. Jadi intinya kayak apa ya men, jadi malah jadi bodoh amat, gue jadi kesel juga liatnya gitu. Tapi di sini ini di akhir-akhir video nggak jelas, tapi intinya di sini dia bilang bahwasannya kayak itu bukan urusan dia kata dia, tapi juga dia udah klarifikasi nih ngap ya. Coba kita langsung aja buka Instagramnya nih ngap. Nah kita udah ada di Instagramnya nih gitu kan. Nah coba kita lihat nih di bagian klarifikasi, kita bakal baca nih coy ya. Saya meminta maaf untuk tidak meminta maaf katanya atas perihal tentang video klip terbaru di channel YouTube saya yang berjudul Raja Terakhir. Saya meminta maaf untuk tidak minta maaf. Berarti dia emang gak mau minta maaf nih ya. Oke, yang sedang ramai saat ini di sosial media atas pemberitaan dan atau tuduhan plagiarisme gitu kan. Saya bekerja sama dengan agensi hanya sebagai talent dan pencipta lagu, dan dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak turut serta dalam proses kreatif dalam memproduksi musik video tersebut hingga terjadi dugaan kemiripan atas kostum gitu kan katanya. Yang berjudul lead di konten yang ada di YouTube channel saya saat ini. Sebagai seorang profesional, saya tetap bertanggung jawab mempromosikan game tersebut sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi intinya di sini kayak dia nggak peduli karena dia sebagai talent doang. Tapi maksud gue kayak gini loh, meskipun abang tidak berkecimpung ke dalam pembuatan musik videonya, abang kan bisa ngasih saran kayak ini mirip nih gitu, mirip nih. Lu sebagai orang profesional pasti lu bakal mikir kayak gitu, kayak daripada video yang ntar di take down gara-gara kena plagiarisme gitu kan, lebih baik diubah duluan nih ya. Kalau misalnya ada seorang profesional nih, gue bilang aja kan, gue bukan profesional, cuman menurut gue dari logika gue lebih baik bang yang Lex ini sebagai orang yang profesional, kan dia tahu nih yang namanya plagiat itu gimana. Nah abang kan bisa bilang tuh ke timnya, ini kayaknya mirip nih, diubah aja. Meskipun abang bukan orang yang bikin musik video, tapi kayak ngasih saran doang gitu loh. Sebagai orang yang profesional nih, kan abang direkrut buat mempromosikan gitu kan, abang pasti tahu nih, wah ini lagu kayak bukan lagu, maksudnya ini video kayaknya mirip nih gitu kan, daripada ntar kena take down atau jadi terhapus kan rugi juga pihak agensinya. Daripada kayak gitu kan, kalau misalnya abang sebagai orang profesional pasti abang udah bilang tuh, wah ini kayaknya bagusnya diubah dikit lah atau apa gitu. Kayak gitu maksud gua gitu loh. Meskipun abang nggak bertanggung jawab di bagian musik video, tapi kayak kasih saran doang, itu doang susah gitu menurut gua pribadi ya ngap ya. Cuman gua nggak menyalahkan bang yang Lex juga, cuman gitu lah ya bang. Gua juga bodo amat lah sebenarnya, tapi ya intinya karena ini rame juga yang request buat gua bahas gitu kan. Dan juga di sini ada satu video nih dari Bocil gitu. Katanya si Bocil ini kayak ngatain bang yang Lex gitu kan. Coba kita denger dulu men. Contoh anak this is the young anak banget, anak bang otak micin, gak boleh ngomong kasar. Gak boleh ngomong kasar juga sih, meskipun lu nggak suka jangan ngomong kasar juga. Gue kurang senang sumpah. Gimana ya kalau misalnya yang Lex salah ya diingetin lah gitu, nggak usah ngomong kasar kayak gini. Ini bukan menyelesaikan masalah sih menurut gue ya ngap ya. Contoh anak ini fans-fansnya EXO kata si yang Lex, kasihan mama papa mude sekolah online lagi yuk katanya. Gimana ya? Ya salah juga si anak ini menurut gue. Bukan salah fans EXO bukan, tapi salah anak ini membuat kalimat kasar aja gitu menurut gue. Di sini juga ada nih fullnya ya. Kalau misalnya kalian pengen lihat nih, bukan ini men. Nah yang ini, apa sih? Nah yang ini nih. Di sini ada dijelasin juga nih video fullnya gitu kan dari SG anak itu. Ya intinya kayak gitulah, ngapain gue nggak bakal liatin. Ya intinya di sini setelah dia ngomong kayak gini tuh kan si Bocil ini malah bilang nih, mampir nih gitu. Kenapa bang? Mohon maaf katanya. Saya yang bersangkutan di sini saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas perkataan saya yang tidak akan mengulangi lagi. Mohon maaf sekali lagi. Kan jatuhnya kayak aneh gitu ya. Di sini gue bukan mau dukung yang Lex, cuman emang bener kalau misalnya bocil ikut campur ya kayak gitu, ujung-ujungnya ngomong kasar doang. Itu juga gue kurang suka ya men. Tapi di sisi lain juga bang yang Lex salah di bagian plagiarisme tadi ya men. Dia nggak ingetin tim kreatifnya atau apa gitu ya. Menurut gue kayak salah aja menurut gue pribadi, meskipun gue nggak profesional ya. Oke, dan di sini juga ada yang ngomong nih, waktu lu ngatain K-popers otak micin lu kok nggak minta maaf bang. Aduh itu gue skip lah men. Gue nggak tahu lah kalau yang itu, udah skip. Oke cuy, kita
kita udah siap recordnya, kita udah siap ngebahasnya, dan semoga opini gue tadi tidak menyimpang lah ya. Tapi kalau misalnya gue salah, bisa tolong di komen di bawah, mungkin bakal gue koreksi di video berikutnya. Kalau misalnya gue salah gitu kan, tapi ya kalau misalnya nggak salah ya udah diterima aja gitu. Tapi ya intinya di sini gue bilang sekali lagi, gue bukan ingin menghina Bang Yang Lex, cuman gue heran aja gitu loh. Gue mungkin nggak tahu juga ya Mena apa namanya itu kayak job desk dari seorang content creator yang beragensi, maksudnya content creator yang bekerja sama dengan agensi gitu. Gue nggak tahu mungkin gimana ketentuan dan hak-haknya. Cuman menurut gue pribadi kayak setidaknya ngasih saran apa salahnya gitu kan kepada tim kreatif gitu menurut gue. Tapi gue nggak tahu juga karena gue belum pernah mengalami apa yang dibilang sama Bang Yang Lex. Cuman menurut gue pribadi kayak ngasih saran apa salahnya sih gitu kan. So ya guys ya, mungkin sudah video gue, jangan lupa di like, subscribe, dan semoga kalian paham dengan apa yang gue jelasin. Tapi di sini sekali gue bilang emang mirip banget videonya, tapi gue bukan ingin menghina, cuman ingin mengingatkan Bang Yang Lex. Oke, jadi guys, kita video jangan lupa di subscribe dan bye bye.